Ada Shopee, ada Shopee anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro, salam satu aspal, apa kabar? Semoga kita semua masih selalu diberi kesehatan, amin. Masih belum boleh kemana-mana. Aduh, kemarin gua lagi jalan sama bini gua, terus tiba-tiba indikator ABS sama traction control gua hidup bro. Bikin deg-degan, waduh. Gua bilang ada apa nih? Wah, gua ambil pikiran terburuk ya kan, modul ABS. Ini kalau harus ganti mampus gua nih, wah gila nih. Jadi vlog kali ini bro, gue mau ngajakin lu semua, kita semua lah ya, termasuk gue nih, gue mau belajar juga apa sih itu traction control, apa sih itu ABS gitu, binatang apa sih gitu. Gimana sih cara dia kerja di motor tuh, kayaknya tuh kok bisa signifikan, bisa dianggap sebagai sebuah fitur safety gitu loh. Agak kacau sih sebenarnya, tapi ya kita harus sama-sama paham, namanya motor yang sering kita pakai, kita harus bisa mengerti lah, paling tidak secara teknis, tapi kulitnya aja bro, ya gak? Pertama-tama kita harus pahamin dulu nih, ABS itu kan bisa dibilang anti lock braking system bro, itu kan singkatan, kepanjangannya anti lock braking system. Dia adalah fitur yang dipasang di motor atau di mobil ya, mungkin secara prinsip sama bro, sama aja fitur yang dipasang di kendaraan kita. Terus ya cara kerjanya itu, kalau ABS nih ya, cara kerjanya itu dia intinya di saat kita ngerem atau menghentikan kendaraan kita gitu ya, jadi mencegah si roda, kalau yang dua channel ya, depan atau belakang, untuk mengunci bro. Jadi meminimalisir crash dari rem mendadak gitu bro. Kita entah mungkin kepleset kah atau tergelincir ya, apalah bentuknya lah, dari bentuk rem mendadak gitu bro. Terus kemudian dia itu adalah fitur safety yang menurut gua sudah harus standar lah di motor ya. Kalau zaman sekarang nih udah harus standar lah, kayak motor-motor sekarang nih gua seneng banget nih, udah banyak nih, dari yang kecil apa misalnya Lexi lah ya kan, Yamaha Lexi itu udah pakai ABS, terus kemudian PCX pakai, NMAX pakai, itu gue seneng juga sih ngelihatnya, udah ada kemajuan gitu bro. Cara kerjanya si fitur ABS ini, kalau buat di mobil mungkin gue agak kurang paham ya bro ya, tapi kalau buat di motor, di X-Max gue lah ya, di X-Max itu dia ada rotor yang dipasang di roda kita, tergantung ya. Dulu ada NMAX non ABS, rotornya cuma satu depan doang. Ya non ABS, karena si rotor itu membaca kecepatan kendaraan kita bro ketika jalan. Terus kemudian setelah si rotor, ada juga kabel yang menghubungkan antara rotor, kayak apa ya, kayak bandul gitulah dia, bentuknya kayak karet gitu, karet atau plastik keras gitu. Dialah yang membaca si perputaran rotor itu bro. Habis itu fungsi speed sensor ini dia tuh ngebaca kecepatan perputaran rotor, artinya kecepatan kendaraan kita. Kemudian beritanya disalurkan kepada ECU, Electronic Console Unit, Electronic Computer Unit, apalah pokoknya itulah. Dia dari ECU akan dibaca, kemudian di display, ditampilkan kepada speedometer misalnya, atau kemudian kepada modul ABS. Itu yang paling kelihatan aja bro. Nah, si modul ABS inilah yang bekerja, dia membaca berita atau informasi yang disampaikan oleh ECU, speed, kecepatan kendaraan kita bro. Kalau seandainya misalnya ada terjadi penurunan kecepatan secara signifikan, misalnya kita lagi 100 km per jam, kemudian berubah jadi 10 km per jam dengan cepat gitu kan, itu jadi pengaruh bro. Pengaruhnya
hasilnya adalah si modul ABS akan membaca si rider atau pengendara itu melakukan pengereman mendadak. Nah, setelah si modul membaca perubahan kecepatan secara signifikan itu, si apalagi ya, modul akan memberikan apa ya, atau memutus fluid atau brake fluid lah, atau minyak rem lah ya, minyak rem di motor kita agar tidak semuanya menekan ke kaliper, bro. Nah, ini nih intinya nih, si modul ini dia kerjanya cukup signifikan, cukup berpengaruh sekali gitu ya. Tandanya itu kalau kita di motor itu bunyi dia kayak ter gitu, dia agak bergetar gitu, bro. Dia tuh memutus secara signifikan, berkala tapi ya, nggak langsung mutus gitu aja jadi ngelos kita, nggak, dia berkala, tep 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 tep, ada kalanya. Gua nggak tahu itu teknisnya lebih mendalam, itu gua nggak tahu. Yang jelas memutus seperti itu, jadi si roda itu nggak langsung mengunci gitu, bro. Roda tuh krek 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 sampai mencapai ke titik yang kita inginkan pemberhentiannya gitu, bro. Ngaruh nggak sih jarak pengereman? Enggak juga sih, nggak begitu ngaruh, bro. Dia cuman apa namanya, mungkin ya nggak seberapa parah lah. Jarak misalnya kita mau ngerem di sini jadi 10 meter ke depan, enggak juga, bro. Yakin aja, karena itu bener-bener fitur safety yang teknologi saat ini ya, yang paling mumpuni dan harusnya sih ada di semua motor sekarang. Tapi juga si modul ABS ini karena memang bentuknya besar gitu kan, dia jadi cenderung bikin kendaraan kita lebih berat. Kalau dulu di NMAX, gue cuma punya NMAX sih jadinya dulu ya, jadi gue bisa ceritain NMAX doang, bro. Gue bukan fanboy juga sih bukan, gue cuma bisa ceritain NMAX doang. Jadi dulu kalau di NMAX itu ada NMAX ABS sama NMAX non ABS. Perbedaan berat kosongnya lumayan jauh, bro, sekitar 6-7 kg kalau nggak salah ya, gue lupa ingat, 6-7 kilo. Berarti kan itu buat si modul, buat si selang rem juga lebih panjang, ada sensornya juga jadi lebih panjang, lebih berat gitu kan. Ditambah lagi rotor, ya rotor sih nggak berapa berat ya, tapi kan tetap pengaruh ya kan. Kalau di PCX itu dia single channel ya, single channel berarti mungkin cuma di depan. PCX yang dulu ya, kalau yang sekarang gue nggak tahu gimana ya. Yang jelas itu, meskipun motornya lebih berat, tapi ya kembali lagi fungsinya dahsyat, bro, gokil. Mantep. Jadi memang betul-betul bisa lah kita anggap sebagai sebuah fitur safety, bro. Nah, kasus gue kemarin itu bukan yang pertama gue alamin, bro. Seperti gue bahas tadi di awal video, itu gue pernah ngalamin waktu pakai di NMAX. Indikator ABS tuh di speedometer itu hidup gitu, steady gitu, dia nyala aja gitu kan. Ini kalau si indikator hidup, artinya si ECU membaca bahwa ABS non aktif, bro, atau ada sebuah kejanggalan atau ada error di sana. Nah, errornya gimana sih? Macam-macam sebabnya. Yang paling fatal ya mungkin modulnya yang rusak, atau bisa jadi si kringnya juga, atau juga yang paling ringan, bro, bisa jadi si rotor atau speed sensornya itu dia terhalang oleh sesuatu, atau misalnya lumpur atau tanah-tanah gitu nempel di rotor. Nah, itu bakal pengaruh banget, bro, buat speed sensor ngebaca atau memberikan informasi kepada si ECU, bro. Ngaruhnya ya jadinya si modul nggak akan bekerja dengan baik. Nah, ketika di kasus X-Max gua kemarin, itu bukan cuma sensor ABS yang nyala, indikator, bukan cuma indikator ABS, tapi indikator traction control juga hidup nih. Waduh, ini gue belum paham, bro. Gue baru pertama kali punya motor yang ada traction controlnya kan. Akhirnya gue pelajari traction control itu apa sih. TCS gitu, traction control system. Dia adalah sistem yang ada di ECU yang bisa dibilang mencegah suplai traksi kepada roda belakang terlalu besar, bro, di motor kita tentunya. Ini karena si sensor TCS-nya ini hidup, otomatis artinya si traction control system juga tidak berfungsi, bro. Ketika jalan, kalau indikator itu hidup, steady gitu menyala, TCS sama ABS artinya nggak hidup, bro. Fiturnya mati. Dari yang gue baca-baca, TCS itu kan ABS itu kan pakai modul ya. Nah, kalau TCS ini enggak, dia tuh
input langsung di dalam ECU bro sekalian, karena memang ECU yang bekerja dan berfungsi di sana. Terus kemudian juga cara kerjanya tetap dia membaca speed, kecepatan dari speed sensor si rotor yang ada di kedua roda bro. Cuman bedanya traction control hanya bekerja pada roda belakang bro, jadinya nggak ada ngaruh di roda depan gitu. Karena si sensor TCS nya hidup, artinya motor gue itu kemarin ada masalah di roda belakang bro. Waduh, itu sih logika gue aja. Jadi gue cuma berpikir fokus kepada roda belakang, karena si sensor TCS nya juga hidup. Kalau mungkin ABS nya yang hidup, gue akan bingung, mungkin ada roda belakang, ada roda depan, masalahnya di mana, gue masih harus menerka. Tapi karena TCS nya hidup juga, udah fokus aja bro sama roda belakang gue. Gue mencoba melakukan hal yang sama ketika gue punya NMAX dulu bro. Akhirnya gue cuci motor, minta tolong dibersihin rotornya, speed sensornya juga. Habis itu udah, yang teringan dulu yang gue lakukan. Setelah gue lakukan, gue coba lagi jalan. Habis gue coba jalan ternyata masih hidup bro. Masih hidup. Habis gue cuci sampai rumah, langsung gue coba standar tengah, terus kemudian gue cek roda belakang. Ternyata goyang bro, agak koplak gitu. Kenapa nih, gue bilang nih. Waduh, ini kacau nih. Ini kalau memang goyang begini nih, apa karena bos arem kah atau bagaimana kah? Intinya sih itu tadi bro, si rotor sama speed sensor mungkin ada jarak di sana, kadang dekat kadang jauh, karena dia koplak gitu goyang, jadi membacanya error dia. Imbasnya muncullah indikator TCS sama ABS nyala di speedometer bro. Gua cek, gua cari-cari ini masalahnya apa nih. Ternyata baut as roda belakang gua lepas. Ya Allah. Buset, ini gue agak bingung sih, kok bisa lepas, padahal itu kan mur kunci, dia kan modelnya kan mur kunci gitu, ada ring di ujung si murnya itu. Kok bisa lepas, ada masalah apa karena apa gue lupa pasang gitu ya, apa memang terlepas begitu, gue nggak paham juga sih. Yang jelas itulah yang terjadi. Jadi untungnya gue nggak gegabah gitu dan udah punya pengalaman. Siapa tahu lu juga punya pengalaman kayak gitu, sempat ceritain aja bro, tulis aja di kolom komentar, kita bagi-bagi cerita sama-sama gitu kan. Siapa tahu gue salah, siapa tahu lu salah, tapi sih gue tersolusikan bro. Ternyata memang baut mur as roda belakang gue yang hilang dari tempatnya, nggak ada pokoknya, hilang. Gue nggak tahu, coba kalau gue gegabah mungkin harga modul ABS tuh gue liat di e-commerce tuh lumayan bro, 1,5 sampai 2 juta sampai 3 juta lah. Kan agak serem ya, itu baru modulnya doang, belum lagi kalau misalnya ada masalah di perkabelan kah atau di mana, kan kita nggak tahu ya. Amit-amit sih. Untungnya gue masih bisa berpikir jernih gitu bro, ngadepin masalah yang beginian ya kan. Gimana bro vlog gue kali ini, semoga bermanfaat, semoga menghibur, semoga menginspirasi. Jangan lupa subscribe channel gue, support gue terus ya kan. Like, share, komen juga jangan lupa ya kan. Satu lagi, kalau nggak suka di dislike juga nggak jadi masalah bro ya kan. Segitu dulu vlog dari gue kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini.